Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Mahendra, NPM 10003180881. Kartografi berasal dari bahasa Yunani yaitu karto, yang berarti permukaan, dan grafi yaitu gambaran atau bentuk. Maka kartografi merupakan gambaran dari permukaan secara lengkap. Kartografi menurut para ahli, yang pertama ada menurut UN pada tahun 1949, kartografi merupakan studi yang mendalami ilmu menyiapkan segala jenis peta dan chart yang termasuk setiap kegiatan dari lapangan sampai pencetakan akhir. Lalu, sebab kajiannya dirasa oleh kartografi terlalu luas, maka diadakan konferensi yang terhubung dalam ICA atau International Cartograph Association yang menghasilkan gagasan baru. Pada ICA tahun 1973, kartografi merupakan seni, ilmu pengetahuan, serta teknologi tentang pembuatan peta sekaligus mencakup studi sebagai dokumen ilmiah yang serta hasil kerja. Menurut Taylor mengartikan kartografi organisasi, komunikasi, prestasi, serta pemakaian geoinformasi dalam bentuk grafis, format nyata atau digital. Hal ini bisa meliputi semua langkah-langkah dari persiapan data hingga ke penggunaan akhir dalam penciptaan peta, serta hasil yang berhubungan dengan informasi spasial. Simbol kartografi yang digunakan untuk mewakili data spasial muka bumi pada suatu peta sangatlah penting untuk membedakan data spasial yang akan disajikan. Pada dasarnya, data spasial dapat dijadikan menjadi dua. Yang pertama data kuantitatif dan yang kedua adalah data kualitatif. Data kualitatif yang menyatakan identitas keadaan asli dari data spasial yang diwakilinya. Sebagai contoh, membedakan antara pohon, sungai, jalan, pabrik. Sedangkan data kuantitatif yang menyatakan identitas dan menunjukkan besaran jumlah dari data spasial yang diwakilinya. Penyajian simbol. Ada beberapa penyajian simbol. Yang pertama, simbol titik atau poin. Digunakan untuk mempresentasikan unsur muka bumi atau karakteristik suatu lokasi dan atribut. Aspek dari skala peta sangatlah penting dalam penyajian simbol titik. Bentuk area suatu kota pada peta sangat kecil dapat disajikan sebagai simbol titik, tetapi tidak demikian halnya jika disajikan pada skala besar. Yang kedua ada simbol garis. Simbol garis digunakan untuk merepresentasikan unsur-unsur muka bumi yang mempunyai bentuk linear atau garis yang memanjang. Yang ketiga ada simbol luas, digunakan untuk mewakili unsur-unsur di muka bumi yang berbentuk suatu area dengan batasan-batasan tertentu. Lalu ada simbol titik kualitatif. Yang pertama ada simbol titik kualitatif di dalam penyajiannya dapat dibedakan atas piktorial atau simbol deskriptif. Simbol dalam bentuk piktorial merupakan bentuk yang mendekati keadaan sebenarnya dari data spasial yang akan disajikan seperti simbol pohon, simbol stasiun. Lalu ada simbol garis kualitatif. Simbol garis kualitatif di dalam penyajiannya dapat dibedakan atas simbol deskriptif dan simbol abstrak. Suatu simbol yang digunakan untuk menyatakan unsur-unsur di muka bumi yang bentuknya mendekati keadaan sebenarnya atau mendekati kenyataan di lapangan. Seperti jalan kereta api, dua garis panjang dengan garis-garis di tengahnya. Lalu yang kedua ada simbol abstrak. Suatu simbol yang digunakan untuk menyajikan unsur-unsur muka bumi yang mempunyai batas, khususnya batas hayal seperti batas khatulistiwa, batas kabupaten, batas kecamatan, dan lain-lainnya. Lalu ada simbol luas kualitatif. Simbol luas kualitatif dalam penyajiannya dapat dibedakan atas simbol deskriptif. Suatu simbol yang menyatakan unsur di muka bumi yang mempunyai area dengan suatu jenis tertentu dan penyajiannya diusahakan sama atau mendekati keadaan sebenarnya di muka bumi. Lalu ada simbol abstrak. Suatu simbol yang memberikan identifikasi untuk area dengan suatu jenis tertentu yang cara penyajiannya menggunakan screen atau garis atau titik-titik. Lalu ada simbol garis kuantitatif, harga yang sama. Suatu bentuk simbol dari data-data titik pengamatan di muka bumi yang mempunyai harga yang sama dan dihubungkan dalam garis-garis sebagai contoh, kontur, garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian sama, dan lain-lain.
Lalu ada bentuk panah, suatu simbol yang digunakan untuk menunjukkan suatu pergerakan dari satu tempat ke tempat lain dalam bentuk kuantitas. Sekian dari saya. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.